nanti akan dikerjakan oleh si pemegang jabatan. Kita harus memastikan bahwa antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab itu sesuai. Baru kemudian kita memikirkan tentang bagaimana menilai atau mengukur jabatan hasil kinerja dari pejabat atau jabatan yang bersangkutan. Baik, penilaian kinerja setelah kita bahas juga sebelumnya merupakan aktivitas positif ya. Jadi perusahaan itu berharap pegawai menjadi lebih semangat dalam bekerja, memiliki motivasi yang lebih tinggi apabila mereka bisa mengukur kinerjanya sendiri. Jadi konsep penilaian kinerja itu positif, bukan untuk menemukan mana pegawai yang bekerja dengan baik dan mana pegawai yang bekerja tidak baik, tapi justru untuk mendorong supaya semua pegawai mengerjakan pekerjaannya sebaik mungkin gitu. Karena di dalam penilaian kinerja itu ujungnya adalah konsekuensi atau feedback, di mana feedback bisa bersifat material maupun non material. Baik, sebuah penilaian kerja yang baik memiliki syarat, yaitu satu, job related, yang kedua praktis, yang ketiga terstandarisasi. Artinya kita hanya boleh mengukur aspek-aspek pekerjaan yang memang penting. Berbeda dengan audit, di dalam audit kita menemukan penyimpangan, mencocokkan antara standar dengan realita. Kalau di dalam penilaian kinerja, kita tidak usah mencari-cari apa yang menjadi output dari sebuah pekerjaan secara keseluruhan. Kita cukup menentukan aspek-aspek yang penting atau perilaku kritis saja. Yang kedua adalah praktis, artinya bisa dipahami, bisa dicapai outputnya atau standarnya, dan penilaiannya dapat dilakukan baik oleh karyawan maupun oleh evaluator atau penilaian kinerja. Yang terakhir adalah terstandarisasi, artinya mau siapapun yang menilai ya seperti itu, baik mekanisme maupun standarnya, baik dimanapun dan kapanpun. Berikutnya adalah standar kinerja. Jadi kita tidak akan bisa menilai kinerja apabila tidak ada standar kinerja, itu dulu ya. Jadi sebelum perusahaan menentukan, mengambil kebijakan akan melakukan penilaian kinerja, maka yang pertama harus dilakukan tadi adalah memastikan ada uraian jabatan. Yang kedua, memastikan adanya standar hasil kerja atau standar kinerja. Jadi standar kinerja ini adalah tolak ukur yang digunakan untuk mengukur hasil pekerjaan seseorang. Nah, hasil kerja ini bisa distandarkan dengan kriteria yang pertama adalah sebaiknya terkait dengan hasil yang diharapkan dari jabatan tersebut. Jadi nanti mungkin ada beberapa standar kinerja ya. Dari beberapa standar kinerja tersebut, coba bobot nanti diperbesar atau lebih prioritasnya kepada aspek-aspek yang menjadi fungsi utama kenapa jabatan itu ada. Berikutnya adalah standar kinerja itu terkait dengan jabatan, di mana bisa dilihat dari proses analisa jabatan. Jadi maksudnya sebuah jabatan itu tentu berupa aktivitas-aktivitas yang ujungnya pasti menghasilkan sebuah output gitu. Nah, output itu tidak semuanya related atau berhubungan dengan kinerja yang tadi di atas sudah dijelaskan, yaitu faktor-faktor yang penting gitu. Jadi kita fokus kepada hal-hal yang penting di dalam kinerja jabatan yang bersangkutan. Agar lebih mudah, banyak teori yang menjelaskan tentang bagaimana mengukur sebuah standar kinerja, apakah standar ini efektif atau tidak. Kita coba menjelaskan menggunakan prinsip SMART, yaitu specific, measurable,
achievable, result oriented, dan time frame. Spesifik artinya jelas dan rinci, tidak bersifat general, tidak menggunakan kata-kata baik, tinggi, rendah. Itu tidak spesifik karena bisa saja subjektif. Tinggi bagi seseorang bisa saja rendah bagi orang lain. Baik bagi seseorang bisa saja buruk menurut orang lain. Measurable, dapat diukur. Jadi dapat diukur barangkali menunjukkan bahwa baik secara kuantitatif maupun kualitatif, ciri-ciri atau indikatornya jelas. Achievable, dapat dicapai. Jadi berdasarkan kesepakatan antara karyawan dengan bawah atasan, atau boleh saja ditentukan sendiri oleh atasan, tapi berdasarkan hasil analisa jabatan atau berdasarkan analisa beban kerja, bahwa standar ini atau target ini bisa dicapai oleh pegawai dengan fasilitas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan gitu. Berikutnya ada result oriented, dia berorientasi pada hasil. Seperti tadi sudah saya sampaikan, berbeda dengan audit. Jadi hasil dari penentuan standar kinerja adalah pegawai merasa senang, saya merasa bisa. Jadi kalau menggunakan teori motivasi, kebutuhan achievement-nya terpenuhi gitu. Dan memang relevan sekali dengan tujuan adanya jabatan tersebut. Jadi result oriented artinya memang hasil jabatan itu misalnya menghasilkan sebuah produk, hasil output barang misalnya, ya berarti standar kinerjanya lebih banyak bobotnya kepada aspek-aspek yang mengukur sejauh mana bisa menghasilkan barang. Time frame, jelas jangka waktunya. Jadi tidak disebutkan periode tertentu, tapi disebutkan misalnya dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, dalam 1 semester, misalnya seperti itu. Nah, saya ingin mengingatkan lagi bahwa KPI atau Key Performance Indicator merupakan standar di dalam penilaian kinerja. Jadi tidak ada bedanya standar dalam penilaian kinerja dengan standar kinerja. Hanya barangkali kita tidak boleh lupa bahwa KPI itu bisa bersifat standar kinerja tim, bisa juga individu. KPI memudahkan bagi tim maupun individu untuk mengukur sejauh mana tim atau individu tersebut sudah menghasilkan pencapaian kinerja yang diharapkan. Nah, di dalam menentukan standar kinerja, tadi salah satu ukurannya adalah measurable, bisa diukur kan. Nah, sekarang kita perlu mengetahui ada 2 aspek yang perlu diperhatikan agar ukuran kinerja itu efektif. Yang pertama, ukuran kinerja sebaiknya bersifat peringkat. Jadi ketika seorang pegawai, misalnya seorang salesman diberi target 50 juta per bulan, misalnya pencapaian 50 juta per bulan, berarti itulah namanya standar kinerja tertinggi. Kita memberi peluang kepada pegawai yang misalnya karena satu dan lain hal misalnya tidak mencapai itu. Misalnya kita beri ukuran 50 juta itu untuk excellent, lalu 40 sampai 49 juta itu acceptable atau kinerja yang bisa diterima. Sedangkan 30 sampai 39 itu kurang misalnya. Jadi pegawai sendiri mengetahui bahwa kalau dia di pencapaian 30 sampai 39 atau kurang, itu misalnya kita beri aturan kalau dalam 3 bulan berturut-turut berada di posisi kurang, maka misalnya kalau salesman itu bisa ya dikeluarkan atau diminta untuk mengundurkan diri. Jadi di banyak, barangkali dalam praktek sudah dilakukan oleh banyak gitu ya, banyak termasuk kepada mahasiswa gitu kan. Tidak semuanya harus mendapatkan IPK 4 atau nilai 4. Bahkan excellent itu tidak 4,
3,75 sampai 4 misalnya. Mahasiswa boleh mendapatkan kriteria sangat baik gitu kan, sedang sampai buruk gitu. Berikutnya adalah ukuran kinerja itu harus mudah digunakan, dapat diandalkan, reliable, dapat diandalkan. Itu artinya memang standarnya mengukur apa yang harus diukur. Contoh tadi seorang salesman aktivitasnya adalah menjual sebuah produk misalnya. Jadi kalau menjual sebuah produk barangkali akan lebih mudah bila diukur dengan standar pieces yang terjual atau standar rupiah yang masuk. Jadi disebut reliable apabila seorang salesman sebuah produk diukur kinerjanya berdasarkan pencapaian jumlah barang atau produk yang terjual atau jumlah keuntungan yang didapat atau jumlah omset yang didapat. Mampu melaporkan perilaku-perilaku kritis yang menentukan kinerja. Jadi nanti di dalam ukuran kinerja itu boleh juga ditambahkan dengan ukuran-ukuran yang sifatnya yang sifatnya memotivasi kreativitas inisiatif, misalnya mampu mencapai 50 juta per bulan misalnya dari sekian customer, atau 50 juta per bulan dengan sekian persen komplain misalnya. Nah, sekarang kita masuk kepada tahapan pembuatan KPI atau standar kinerja. Yang pertama, definisikan target. Tentukan target yang jelas dari setiap aktivitas pekerjaan yang hendak dijadikan kriteria penilaian KPI. Target ini bisa menjadi target per orang ataupun target tim, bahkan bisa juga target perusahaan. Jadi, tentukan dulu aktivitas mana yang penting, berarti kita coba menganalisa lagi ya job desk-nya. Setelah itu, kita tentukan kira-kira dari aktivitas yang penting ini, misalnya targetnya harus bagaimana, atau harus bisa sampai mana, atau kalau outputnya harus berapa banyak misalnya, dengan kualitas seperti apa. Berikutnya, identifikasi faktor sukses. Jadi faktor sukses itu adalah aspek-aspek yang menjelaskan jabatan itu disebut sukses itu kalau seorang salesman disebut sukses kalau penjualnya 50 juta per bulan. Jadi seorang mahasiswa sukses kalau misalnya sekian persen dari mata kuliah nilainya sekian. Nah, kemampuan dia dalam komunikasi seperti apa misalnya. Karena saat ini kita harus menyadari untuk mahasiswa kita tidak bisa hanya mengukur dari pencapaian IPK ya. Ada faktor-faktor soft skill yang sekarang disebut sebagai faktor sukses gitu. Tadi kemampuan komunikasi salah satunya kita bisa ukur melalui aktivitas di luar kuliah yang dia ikuti dan posisinya sebagai apa. Baik, kita masuk ke tahap berikutnya, itu identifikasi faktor yang perlu dikontrol. Di dalam setiap aktivitas pekerjaan selalu ada peluang bagi pegawai untuk tidak fokus. Jadi kita tidak membahas tentang pegawai yang malas gitu ya, karena itu negatif. Kita membahas tentang pegawai yang kemungkinan tidak fokus karena misalnya gangguan lingkungan, karena gangguan internal emosional dirinya sendiri gitu kan, karena ada faktor motivasi dan lain-lain gitu. Sebagai contoh gitu, seorang salesman yang ditarget 50 juta per bulan bisa saja dalam prakteknya, dalam prosesnya dia kurang baik. Oleh karena itu di akhir bulan targetnya tidak tercapai. Nah itu kan yang rugi salesman-nya sendiri kan. Nah artinya mengidentifikasi faktor yang perlu dikontrol itu dalam rangka membantu salesman agar mencapai 50 juta. Misalnya
Itu hanya bisa dilakukan kalau setiap hari seorang salesman melakukan kunjungan, baik ke pelanggan baru maupun pelanggan lama. Setiap hari. Nah, barangkali untuk mencapai 50 juta per bulan, berdasarkan hasil analisa, experience, trial error, dan lain-lain, misalnya, ternyata kunjungan itu, baik pelanggan lama maupun baru misalnya, paling sedikit dilakukan kepada 4 pelanggan misalnya. Nah, kalau sudah menemukan kesimpulan seperti itu, maka boleh pihak perusahaan membuat semacam checklist atau dokumen kontrol untuk memastikan bahwa salesman itu minimal melakukan kunjungan kepada 4 pelanggan. Atau boleh dibuat sebuah sistem absensi, misalnya ada sebagian instansi yang mewajibkan pegawainya tidak hanya melakukan fingerprint di awal kehadiran di pagi hari, tapi juga di akhir sebelum pulang. Jadi misalnya kalau jam kerja jam 8 sampai jam 4 sore, misalnya absensi itu fingerprint itu jam 8 dengan jam 4 sore. Nah, itu barangkali setelah dilakukan identifikasi, ternyata ada aspek-aspek yang tidak bisa dikontrol, yang bersifat perilaku di saat jam kerja. Jadi misalnya karena pekerjaan sudah selesai, orang ada sudah absen pagi-pagi, ya saya pulang saja misalnya jam 2. Nah, ini menghindari hal seperti itu, misalnya kita bisa memberikan kewajiban fingerprint juga di akhir atau sebelum pulang. Ini adalah tahapan yang terakhir, tahap keempat, yaitu membuat standar penilaian kuantitatif dan kualitatif. Jadi kita tidak boleh lupa bahwa sumber daya manusia adalah sumber daya yang unik. Terlalu banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa kinerja yang baik itu lebih banyak dihasilkan dari aspek emosional, bobotnya lebih besar dari emosional dibandingkan kepada aspek teknis. Artinya bukan berarti tidak penting skill dan knowledge, penting, hanya skill dan knowledge yang tinggi itu belum tentu membuat pegawai bekerja dengan baik. Oleh karena itu penting kita menilai aspek kualitatif di samping kuantitatif. Yang kita bahas dari tadi itu kuantitatif ya, 50 juta per bulan kuantitatif. Sekian customer itu kuantitatif. Sekian persen komplain itu kuantitatif. Nah, kita coba buat yang kualitatif disesuaikan dengan kebutuhan atau perilaku kritis dari jabatan tersebut. Misalnya bagi seorang salesman itu aspek kerja keras gitu ya, tidak mudah menyerah, berani mengambil resiko, barangkali itu perlu dipertimbangkan. Tapi bagi seorang dosen misalnya, integritas misalnya, ketelitian itu penting, kerjasama itu penting untuk dinilai. Jadi fleksibel saja, yang penting pahami betul pekerjaannya sehingga kita menemukan aspek-aspek kualitatif yang harus diukur dan dilakukan dalam upaya membantu pegawai mencapai aspek kuantitatif dan membantu dia untuk mencapai pertumbuhan ke depannya. Jadi karirnya menjadi semakin baik, seperti itu.